Masa barter. Bayangkan kamu hidup ribuan tahun lalu, di masa ketika belum ada uang. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, satu-satunya cara adalah dengan barter, menukar barang dengan barang. Misalnya, kamu punya gandum dan ingin mendapatkan kain. Kamu harus mencari seseorang yang memiliki kain dan juga butuh gandummu. Kedengarannya sederhana, tapi nyatanya rumit banget. Karena seringkali orang yang punya kain gak butuh gandum dan orang yang punya gandum gak butuh kain. Masalah inilah yang akhirnya membuat manusia mulai berpikir harus ada sesuatu yang bisa diterima semua orang, kapanpun dan dimanapun. Dari sinilah ide dasar uang mulai muncul. Uang pertama bukan kertas, bukan logam, apalagi digital, melainkan barang-barang yang bisa dianggap berharga. Uang barang. Ketika barang bernilai jadi alat tukar, manusia akhirnya menemukan solusi sementara menggunakan uang barang atau yang disebut commodity money. Barang yang dipilih biasanya punya nilai nyata dan dibutuhkan banyak orang. Di Afrika, garam digunakan sebagai alat tukar karena sulit didapat dan sangat penting untuk bertahan hidup. Di Amerika Tengah, suku Maya menggunakan biji kakao, bahan dasar coklat, sebagai uang. Di Asia, terutama di Kepulauan Pasifik, ada uang yang luar biasa unik. Batu besar bernama rhinestone, ukurannya bisa sebesar roda mobil dan beratnya ratusan kilogram. Tapi, meskipun gak bisa dibawa, orang-orang tetap menganggapnya bernilai. Asal semua orang tahu siapa pemiliknya, itu sudah cukup. Dari sini, kita bisa lihat sejak dulu nilai yang tidak selalu tergantung pada bentuknya, tapi pada kepercayaan bersama. Namun, uang barang tetap punya kekurangan. Barang bisa rusak, habis, atau sulit dibawa ke tempat jauh. Maka, manusia pun mencari bentuk uang yang lebih awet dan praktis. Uang logam, simbol kekuasaan dan kepercayaan. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Lydia yang wilayahnya sekarang dikenal sebagai Turki modern membuat terobosan besar, uang logam. Mereka mencetak koin dari campuran emas dan perak disebut elektrum. Tiap koin diberi cap kerajaan sebagai tanda keaslian dan jaminan nilai. Uang logam lalu menyebar ke Yunani, Romawi, Persia, hingga Tiongkok. Fungsinya bukan cuma alat tukar, tapi juga simbol kekuasaan. Cap wajah raja atau lambang kerajaan di atas koin menunjukkan siapa yang berkuasa. Nilai koin tergantung kadar logam mulia di dalamnya. Tapi ada satu masalah, logam mulia seperti emas dan perak tidak selalu mudah ditemukan. Kalau tambang menipis, jumlah uang di masyarakat juga berkurang. Akibatnya perdagangan bisa melambat dan ekonomi menurun. Inilah salah satu alasan kenapa manusia kemudian mencari bentuk uang lain yang bisa lebih fleksibel. Uang kertas, inovasi hebat dari Tiongkok. Sekitar abad ke-7, Tiongkok kembali membuat lompatan besar dalam sejarah ekonomi dunia. Pada masa dinasti Tang, pedagang mulai menggunakan surat berharga dari kertas sebagai bukti kepemilikan harta. Tapi ide ini benar-benar populer pada masa dinasti Song. Sekitar abad ke-11, mereka menamainya jiaozi, selembar kertas yang bisa ditukar dengan logam di tempat tertentu. Kelebihan uang kertas sangat jelas, ringan, mudah dibawa, dan bisa digunakan untuk transaksi besar tanpa perlu menenteng koin berat. Tapi tidak semua orang langsung percaya. Di Eropa, konsep uang kertas sempat dianggap aneh, bahkan berbahaya. Bagaimana mungkin selembar kertas bisa bernilai emas? Pikir mereka. Namun, seiring berkembangnya perdagangan jarak jauh dan bank mulai berperan, surat-surat berharga itu mulai dipercaya. Awalnya, uang kertas hanyalah tanda penyimpanan emas di bank, tapi lama-kelamaan masyarakat mulai menggunakannya sebagai uang itu sendiri. Gold standard. Ketika emas jadi tolak ukur dunia, inilah yang dikenal sebagai sistem gold standard. Sistem di mana setiap uang kertas dijamin bisa ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu. Negara-negara besar mulai mengadopsinya pada abad ke-19. Dengan sistem ini, kepercayaan masyarakat meningkat karena uang dianggap punya nilai nyata. Namun, dunia terus berubah. Perang, krisis, ekonomi, dan meningkatnya perdagangan internasional membuat cadangan emas banyak negara tidak cukup untuk mendukung jumlah uang yang beredar. Akhirnya, pada tahun 1971,
Amerika Serikat di bawah Presiden Richard Nixon secara resmi menghentikan keterkaitan dolar dengan emas. Keputusan ini menandai berakhirnya era uang yang dijamin logam mulia. Uang fiat, nilai berdasarkan kepercayaan. Setelah berakhirnya sistem emas, dunia memasuki era baru, uang fiat. Kata fiat berarti perintah atau ketetapan. Artinya, nilai uang ditentukan oleh pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Lembaran kertas atau koin logam yang kita pegang tidak punya nilai bahan yang besar. Tapi karena semua orang setuju menganggapnya bernilai, maka uang itu sah digunakan. Contohnya, uang Rp1.000 mungkin hanya bernilai beberapa rupiah jika dilihat dari bahan kertasnya, tapi bisa kamu gunakan untuk membeli barang sungguhan. Itulah kekuatan kepercayaan dalam sistem uang modern. Namun, sistem fiat juga punya resiko. Kalau pemerintah mencetak uang terlalu banyak, nilainya bisa turun. Disebut inflasi. Itulah sebabnya Bank Sentral punya tugas besar untuk menjaga kestabilan nilai uang agar tidak kehilangan daya beli. Era digital. Dunia tanpa uang fisik. Seiring perkembangan teknologi, manusia mulai meninggalkan uang fisik. Awalnya lewat kartu debit, kartu kredit, hingga sistem transfer elektronik. Semua transaksi bisa dilakukan hanya dengan mengetik angka di layar. Lalu, pada tahun 2009, dunia diguncang oleh kemunculan Bitcoin, mata uang digital pertama yang tidak dikeluarkan oleh negara atau bank manapun. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya bekerja dengan sistem blockchain, semacam buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara terbuka dan aman. Tidak ada perantara, tidak ada otoritas tunggal, dan tidak bisa dimanipulasi. Bagi sebagian orang, kripto adalah masa depan kebebasan finansial, tapi bagi sebagian lainnya itu dianggap berbahaya karena nilainya sangat fluktuatif dan sulit dikontrol. Meski begitu, teknologi di baliknya terus berkembang pesat dan mulai mengubah cara kita melihat konsep uang. Masa depan uang, dari kripto ke uang digital negara. Melihat potensi besar teknologi digital, banyak negara kini mulai membuat versi resminya sendiri. Inilah yang disebut CBDC, Central Bank Digital Currency, uang digital resmi dari bank sentral. Contohnya, digital yuan dari Tiongkok atau digital euro yang sedang dikembangkan di Eropa. Bedanya dengan kripto, CBDC tetap punya kendali dari pemerintah dan nilainya stabil seperti uang kertas biasa. Kedepannya, kita mungkin hidup di dunia yang sepenuhnya tanpa uang tunai. Semua transaksi dilakukan lewat ponsel atau dompet digital. Bahkan mungkin uang akan menjadi bentuk data yang hidup di dunia virtual, di metaverse, di blockchain, atau bahkan di sistem ekonomi berbasis kecerdasan buatan.